Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Siapa Mafia di Balik Harga Daging? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Kardi Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di acara Indonesia Lawyers Club dengan tema Siapa di Balik Harga Daging. Seperti yang pemirsa ketahui, menjelang HUT ke-70 kemarin dari kemerdekaan Republik Indonesia, harga daging melonjak lagi dari 120 jadi 140. Bahkan yang aneh, ketika harga lagi tinggi seperti itu, pedagang atau pedagang sapi itu justru mogok, pedagang dagingnya juga mogok. Bukannya dimanfaatkan, tapi malah mereka mogok. Apa yang terjadi? Dari pemerintah memang dari dulu ada tuduhan mafia daging. Zaman dulu mafia itu memainkan kuota impor. Dengan ujungnya tertangkapnya Presiden PKS ketika itu. Tapi sekarang bukan kuota lagi, karena kuota sudah dibagi lebih merata. Justru yang terjadi adalah para importir sendiri bermain agar harga itu naik. Sekurangnya itu yang ditemukan oleh Mabes Polri. Karena itu tempat peternakan atau penggemukan sapi tersebut diperiksa langsung oleh Kepala Bareskrim Mabes Polri. Tapi kita ingin tahu sejauh mana permainan mafia ini. Pada diskusi ini kita akan coba melihatnya. Sekarang saya mau melihat akibatnya kepada yang jadi korban langsung, Bapak dan Ibu pedagang bakso di sini. Saya hadirkan. Pertama saya minta dari Ibu apa namanya? Ibu Erlina. Beliau ini dagang bakso kaki lima ya? Di mana, Bu? Dagangnya di mana? Saya dagangnya di pasar. Pasar Pagi itu udah nyala, Bu? Dagangnya di pasar Pagi, Pak. Rawamangun. Pasar Pagi Rawamangun. Apa yang terjadi sama Ibu ketika pekan yang lalu harga 140 per kilo? Saya beli kan mahal, Pak. Jadi pembeli juga berkurang, modalnya tambah besar. Modal dagingnya tambah besar, tapi pendapatan saya malah turun, Pak. Kenapa? Karena yang beli nggak ada, Pak. Yang beli nggak ada? Iya, soalnya berapa biasanya satu saya mangkok? biasa seporsi kan 12.000. Jadi saya naikin 14.000. Kan saya dua macam jualan, ada yang besar. Yang besar tadinya 15.000 jadi 17.000. Gara-gara dinaikkan seperti itu, iya, yang beli hilang? Berkurang, Pak. Kan saya kan di pasar, jadi pembelinya ibu-ibu rumah tangga, Pak. Nah, ketika pedagang daging itu pada mogok, di mana Ibu beli daging? Saya kan nggak dagang, ikut mogok juga, Pak, 4 hari. Ikut juga mogok? Iya, kan tukang gilingnya tutup. Nggak ada yang buka, daging nggak ada, tukang giling juga tutup. Tapi Ibu ikut demo juga? Nggak ikut demo, Pak, di rumah aja. Ada yang nyuruh Ibu mogok? Ya enggak, soalnya kan nggak ada yang dagang. Oh, nggak ada daging. Nggak ada yang dagang daging, Pak. Jadi otomatis Ibu berhenti? Sama, ikut 4 hari juga. 4 hari? 4 hari juga sama, Pak. Selama mereka mogok? Selama pedagangnya mogok? Iya, sama. Tapi Ibu nggak ikut demo? Nggak ikut demo, di rumah aja. Nggak dapat bayaran juga dong? Enggak. Nggak ada dengar yang ikut demo dapat? Enggak, di rumah aja, Pak. Yang pedagang katanya dapat. Yang pedagang daging, Ibu nggak dapat? Nggak dapat, Pak. Nggak ada yang nawarin juga? Nggak ada. Terus berapa satu hari Ibu dapat hasil dari dagang bakso? Kalau waktu naik apa sebelum naik, Pak? Sebelum naik. Kalau sebelum naik ya lumayan lah, dapat untung misalnya 200 apa 150 gitu.
Kalau sekarang daging mahal, tipis lagi Pak, untungnya. Bisa 100 atau di Nggak bawah nyampe lagi? kali Pak, bisa di bawahnya. Di bawah 100. Iya, Itu Ibu dagang dari pagi dari pagi sampai malam. sampai malam Iya. 100.000. Iya, Gak tipis, nyampe Pak. lagi. Gak nyampe lagi. Ya kalau lagi sepi banget nggak nyampe, malah nombok Pak. Waktu 4 hari itu sempat nombok. 4 hari kan waktu lagi demo kan saya nggak dagang. Iya. Oh, tak iya nombok Kita Pak ya. iya, nombok 4 hari kan pengeluaran Pak. Setelah itu, Pengeluaran Pak. setelah itu gimana? Ya setelah itu tetap aja dagingnya segitu-segitu juga. Kan harganya udah turun. Turun 5.000 doang Pak. Jadi berapa? Kemarin 120, sekarang 115. Waktu tinggi-tinggi sekali 120. 120 di pasar pagi. 120 Iya. ya Ibu beli. Sekarang udah mulai dagang lagi kan. Alamin Pak, masih dagang saya. Jadi udah lebih dapat 150 lagi. Ini masih sepi Pak, tadi saya dagang pagi itu sepi banget, nggak ada orang di pasar itu. Mungkin Sepi dikira Pak. masih mahal kali. Mungkin Pak. Ibu udah turunin lagi belum satu mangkoknya? Belum Pak, yang turun cuma 5.000 di pasar sapinya. Kalau saya turunin lagi ntar saya nggak dapet duit. Baik Bu, sekarang saya ke Pak Apung ya. Apa ya Pak Apung alami kemarin dengan mogoknya penjual daging? Ya, yang pertama ya kesulitan daging, Pak. Terus hampir nggak bisa dagang. Hampir nggak bisa dagang. Hampir, karena bahan baku utamanya dari saya itu daging. Gitu. Ada berapa puluh tempat jualan apung, bakso apung? Sekitar 60 daerah Jabodetabek gitu. Jabodetabek semua? Ya. Belum ada di Medan, di Surabaya? Ada di Surabaya. Surabaya ada 4. Di Medan belum? Medan belum. Kalau gitu saya melamar deh buka di Medan. Boleh. Apung bakso kan. Jadi waktu kosong itu terpaksa harga naik atau enggak Apung? Harganya Harga baksonya naik enggak? naik, Pak. Satu porsi naik 2.000. Berapa sekarang? 38.000. 38.000. Ya. Ibu berapa tadi? 12.38. Ya jauh. Ya jelas, mall lebih mahal. Listriknya mahal Bu, bukan tempatnya Bu. Terus 38 sebelumnya 36. Ya. Ciut nggak pendapatan? Oh, atau enggak. omset? Omset Omset ada pengaruh. Pengaruh. Agak menurun ya. Agak Berapa menurun. persen? Karena harganya naik gitu. berapa persen? Sedikit sih, enggak gitu banyak, ada 10%-an. 10%. Ya. Kalau ibu ini 100% loh. Libur. Kenapa Pak Apung bisa 3 hari atau 4 hari mogok itu masih tetap bisa jualan? Nyetop. Ya ada stok sedikit, Pak. Ada stok. Ada pendingin gitu, gudang Ada, pendingin, cold ada. storage. Ya ada. Oh, jadi kalau udah 60 udah boleh bangun cold storage. Itu gudang pendingin. Kita rehat sejenak. Memang di Australia itu daging itu sekilo cuma 50.000, $5. Dan di mana-mana kita pemecah rekor tertinggi di dunia untuk harga daging. Ketika dulu harganya 90.000 pun kita diskusi di sini, saya sudah mengatakan bahwa seluruh dunia daging yang tertinggi itu di Indonesia, termahal. Dan waktu itu malah saya menantang supaya dikasih kuota. Saya berani turun ke 60.000 sebelum kalau dapat kuota.
Sekarang nggak bisa lah, dolarnya udah naik juga, mungkin 80.000 baru bisa. Sekarang saya ke Mabes Polri, Pak Brigjen Agus Rianto. Malam Jenderal. Malam Bang Karni. Assalamualaikum. Bersih Jenderal malam ini. Amin. Kurang kena panas sejak jadi Jenderal. Jenderal, apa yang didapatkan oleh Mabes Polri kemarin? Iya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan Bang Karni, Ya. pertama-tama mari kita satukan semangat 70 tahun Indonesia Merdeka ini dengan pekerjaan yang lebih meningkat lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ya Bang Karni, memang kasus ini sejak tanggal 12 kemarin sudah kita lakukan proses mulai dari pengecekan, kemudian pendalaman terhadap pihak-pihak terkait, dan sampai dengan hari ini kita masih terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak. Ya, kita masih belum bisa menyimpulkan sampai sejauh mana proses yang sedang ada karena masih berlangsung. Mungkin terlalu dini kalau saya sampaikan secara lengkap kepada hadirin malam hari ini, kemudian juga kepada masyarakat. Sehingga kami tetap berharap ya mudah-mudahan permasalahan yang kita alami saat ini, Pak Apung, Ibu Erlina tadi, dan juga semua masyarakat bisa cepat terselesaikan. Tentunya perlu peran serta masyarakat semuanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu mungkin Bang Karni sebentar. Saya dengar dari Mabes waktu ke peternak kentum itu menemukan 21.000 ekor ya. 21.000 ekor itu baru satu peternakan loh. Di Jabodetabek ini ada puluhan saya dengar tempat itu. Mungkin kalau seluruh Jawa bisa ratusan jadinya. Dan tapi memang ada kesengajaan hari-hari itu untuk tidak dijual, tidak dipotong, dan dagingnya tidak dijual. Bisa tuduhan apa yang dipakai untuk itu? Ya, sampai saat ini kita kalau bicara pasal yang kita sangkakan, memang kita menerapkan dua undang-undang, undang-undang pangan dan perdagangan. Kalau bicara undang-undang tadi kita kenakan yang pertama undang-undang pangan itu tadi di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya. Pasal 133 itu badan ataupun pelaku usaha yang melakukan penimbunan atau menyimpan dalam jumlah maksimal untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini ancamannya paling lama itu 7 tahun dan denda sekitar 100 miliar. Itu undang-undang pangan. Sedangkan tadi juga saya kemukakan undang-undang perdagangan. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 itu pasalnya 107. Nah, kalau di pasal 107 ini itu pada saat terjadi kelangkaan dia dengan sengaja untuk menyimpan. Nah, menyimpan untuk sehingga pada saatnya nanti dia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, kalau itu ancamannya 5 tahun dan denda sekitar 50 miliar. Itu mungkin Bang Karni. Kok saya dengar Kadin Humas juga pernah mengatakan bisa dipakai undang-undang teroris segala. Ya, jadi begini, kalau tadi bicara dampak yang akan timbul itu kan menimbulkan keresahan. Ya, jadi dari undang-undang yang kita akan terapkan tentunya nanti melihat. Kalau bicara dampak, tadi Pak Apung dengan Ibu Erlina sudah mulai resah, nggak bisa berdagang lagi. Mungkin juga ibu-ibu ataupun masyarakat lainnya, bagaimana nanti saya kok sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, kok daging susah, sementara kebutuhan kita untuk berkorban itu adalah yang pokok itu menurut sebagian masyarakat itu daging. Nah, ini kan menimbulkan keresahan. Nah, nanti undang-undangnya juga akan disesuaikan dengan dampak yang mungkin timbul. Undang-undangnya bisa bermacam-macam sesuai dengan apa yang akan kita hadapi itu. Ya, saya kira yang paling resah tentu saja pecandu bakso, penggemar bakso maksud saya. Ya, cuma jangan sampai teroris lah. Cukup menimbun barang. Amin, amin. Sekarang saya mau Pak Syukur Iwantoro, Staf Ahli Menteri Pertanian. Nggak dirjen lagi, Pak. Istirahat, Pak.
Apa yang terjadi sekarang, Pak? Dan apa bedanya dengan yang waktu heboh mafia daging juga dulu itu? Terima kasih Pak Kani. Saya akan coba memberi elaborasi dulu ya Pak ininya. Ya. Kalau kita berbicara tentang feedlotter untuk ekspor itu Ya. itu lokasinya ada sekitar Jabodetabek, paling jauh Lampung Pak. Ya. Kemudian Jawa Barat. Dan menjelang kaitannya dengan isu yang kita angkat saat ini, Feedlot ya. feedlot ya. Itu Jadi pasarnya maksudnya importir sapinya kan, sapi. bukan yang dagingnya. Dagingnya ini sapi, dan lebih dari 90% pasar dari sapi ekspor itu ditujukan kepada Jabodetabek plus Kota Bandung. Itu yang kita ini kan. Fenomena yang ada kemarin itu menjelang Lebaran, yaitu 2 minggu sebelum Lebaran, ada tren harga sapi di tingkat feedlotter itu naik Pak. Naik dari 37, 38, 39 sampai 40 ribu per kilogram bobot hidup. Nah, padahal pada waktu itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah untuk kuartal 2 itu sudah dilepaskan. Dilepas untuk silakan feedlotter mengimpor berapa saja, malah 370 ribu pada waktu itu dilimpahkan. Tetapi 370.000 per kuartal 2 pada waktu itu, dan yang diserap oleh feedlotter itu 250 ribu. Jadi 320 yang silakan 320, jadi yang diserap itu 250 ribu. Itu kuartal 2, yaitu yang masuknya bulan Juli, Oktober, Juli, Agustus, September. Itu yang kita inikan. Dengan kenaikan harga seperti itu, dan sementara kuartal 2 itu dibuka bebas lepas itunya, pemerintah, kami Kementerian Pertanian pada waktu itu bertanya-tanya kenapa harga kok begitu signifikan naiknya, padahal tentunya di kandang-kandang itu pastinya cukup gitu dia. Oleh karena itu, untuk memastikan, pada tanggal 25 Juli Pak Menteri Pertanian menugaskan kami tim untuk melakukan stok opnam. Stok opnam itu memonitor ke kandang-kandang feedlotter. Yang masuk dari dalam anggota Findo itu, feedlotter itu ada sekitar 41 Jakarta. Ya, di Jabodetabek Pak. Termasuk Lampung dan Jawa Barat itunya. Dari 41 feedlotter itu yang menjadi anggota, mungkin Pak Teguh akan mengoreksi nanti, sekitar 35-36 anggota Findo. Yang lainnya tidak menjadi anggota Findo. Dari 35 yang kami stok opnam pada waktu itu, pada 25 Juli kami mendapatkan sekitar 198.790 ekor sapi. Itu di luar ya, 4 yang di luar Findo itu. Taruhlah misalnya yang di luar Findo itu ya akan kecil-kecil, misalnya 1.000 ekor saja, ada 5, berarti tambah 5.000, ya berarti total yang di kandang-kandang itu pada tanggal 25 Juli ya sekitar 200.000. Nah, kebutuhan daerah Jabodetabek sapi per bulan itu antara 40.000 sampai 50.000 ekor per bulan. Dan rata-rata kalau gitu cukup dong. Artinya dengan kondisi yang ada ini sampai 4 bulan ke depan, sampai bulan November sebetulnya cukup. Stok itu cukup ada di situ. Yang menjadi fenomena di situ, stok di kandang cukup, kemudian konsumen itu menurun, harga menaik. Nah, itu yang kemudian mungkin ada beberapa teman-teman pedagang dan sebagainya mempertanyakan tentang itu. Rakyat yang mempertanyakan pedagangnya. Nah, pedagang dan konsumen, kemudian dampaknya pada konsumen, harga juga tinggi sekali gitu pada waktu itu tuh. Itu yang kemudian terjadi dispute di pasar. Itu yang terjadi Pak. Jadi ketika harga naik, justru dari pertanian memutuskan impornya dikecilin. Kira-kira kayak begitu. Sebetulnya mengenai kita tidak ini antara pertanian dengan perdagangan sangat sinergi Pak. Pada peraturan Menteri Pertanian dan Perdagangan kita sudah membagi tugas. Nah, Kementerian Pertanian tugasnya adalah memberikan rekomendasi teknis. Memberikan rekomendasi teknis kaitannya dengan impor, apakah sapi-sapi itu layak masuk ke Indonesia, tidak membawa penyakit dan sebagainya. Mengenai jumlah di sana di Permendak diatur oleh Kementerian Perdagangan. Namun demikian dalam hal ini kita selalu berdiskusi bersama-sama untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu, Pak. Jadi kami bukan berdasarkan harga naik dan sebagainya, berdasarkan stok yang ada
yang ada di feedlotter itu, Pak. Ya, makasih. Sehingga kita tidak terjadi excess supply. Nah, kalau excess supply akibatnya kan jadi tidak baik juga gitu. Akan jadi murah sekali bisa. Akan murah sekali dan akan mengancam sapi-sapi lokal selanjutnya. Saya kira gitu, Pak. Loh, ada nggak penyelidikan dari pihak pertanian? Ini yang mogok ini otaknya siapa? Nah, itu bukan kewenangan kami. Penyelidikan itu ada di kewenangan kepolisian. Bagaimana kalau sekarang yang menggerakkan mogok itu adalah feedlot tadi? Kami mengadakan koordinasi. Importir tadi. Kami mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya kewenangan di bidang penyelidikan, Pak. Dari pertanian tidak ada. Ya, kami ada di PPNS, di mana PPNS itu koordinatornya adalah kepolisian. Nah, dalam kita bergerak dalam tupoksi masing-masing, tetapi koordinasi itu kita bangun bersama-sama selama ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saya dengar, Pak. Saya dengar. Anunya sesungguhnya asosiasi eksportir di Australia yang keberatan ketika harga ini kita memutuskan impor cuma 50.000. Bahkan dibuat di media sana bahwa mereka shock dengan itu. Dan mereka juga yang menggerakkan importir di sini untuk, masa saya lebih tahu dari pertanian, Pak, untuk mogok. Dan yang mogok itu dapat duit loh, Pak. Kita lihat dulu sejenak, Pak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau ke Pak Beni Subagio, tapi sebentar, saya masih ada nyangkut. Apa yang dilakukan Kementerian Pertanian selama ini agar kita bisa swasembada? Ya, yang pertama, langkah yang dilakukan memperkuat basis yang paling hulu, Pak, yaitu yang terkait dengan perbenihan dan pembibitan. Yaitu pembibitan, kemudian perbaikan mutu dari mutu genetik sapi lokal, yaitu sapi Bali, sapi Madura dan sebagainya, dengan terregistrasi pada pulau-pulau tertentu. Itu menyentuh petaninya atau perbaikan di laboratorium? Itu menyangkut petani. Yang mengelola itu petani-petani dalam hal ini, kemudian dibina oleh pendekatan kelompok. Kemudian yang ketiga, Pak, kami memanfaatkan lahan-lahan sawit yang luar biasa jumlahnya untuk mengintegrasikan antara integrasi sapi sawit, dan ternyata hasilnya juga cukup bagus. Di beberapa perusahaan sawit yang diintegrasikan dengan sapi ternyata mampu menekan biaya pakan dari sapi itu sampai ke tingkat 5%. Ya, tapi kita tetap juga dari tahun 2000 Bapak bilang itu tidak pernah mencapai swasembada. Ya, itu ada. Dari sapi tadi Malangka 20% itu nggak bergerak itu kalau nggak tambah naik. Ya, saya kira kita sebagai anak bangsa kita tidak boleh berputus asa tetapi kita harus bekerja terus gitu, Pak. Sebagai anak bangsa, Pak, ya, biaya PBN untuk swasembada itu tahun 2010 2,19 triliun agar kita swasembada. 2011 1,98, 2012 2,08 triliun, 2013 naik jadi 2,14 triliun, 2014 2,25 triliun. Ini sebagai anak bangsa, Pak, duit negara ya. Sekarang ya, saya dengar ini habis. Izinkan saya juga menyampaikan, Pak. Sekarang Bapak juga harus bertanya juga apa yang dihasilkan anak bangsa ini dengan menuju ke swasembada. Yang pertama yang kami katakan, saat ini kita sudah swasembada semen, benih, Pak. Yang dulu kita mengimpor benih, saat ini kita sudah swasembada itu. Dan perkembangan untuk percepatan peningkatan produksi melalui inseminasi buatan saat ini sudah meningkat dengan pesat, terutama di sentra-sentra produksi. Animo masyarakat untuk melakukan inseminasi buatan itu semakin dibandingkan kawin alam semakin meningkat. Itu yang harus kita sampaikan, laporkan pada kesempatan itu. Kemudian swasembada bull kita harus bertahap. Pertama benih kita capai, kemudian bull penghasil benih itu kita dicapai, kemudian berikutnya kalau benih sudah ini perbaikan mutu genetik bibit-bibit lokal yang ada, barulah kita beranjak kepada
kenyiapan di akhir itu. Saya kira itu perlu kita hargai juga, dan dihargai dan difahami dan diketahui bahwa kita ini bergerak menuju ke arah kemandirian itu. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Tapi saya bayangin ya, Pak, berapa sih satu ekor sapi yang 500 kilo sekarang? Harga satu ekor? Nah, kalau kita berbicara harga seperti itu, kita hitung misalnya saat ini, sehari-hari ini sore tadi, per kilonya itu, per kilo bobot badan antara 39 misal 39.000 per kilo, tinggal kalikan 500 kilo berapa itu harganya gitu. Itu aja, Pak. Itu tentunya gampang sekali. 20 juta. Pak, kalau uang 2,2 triliun Bapak beliin sapi bagi ke petani, ini udah swasta gitu. Itu terlalu pendek, Pak, cara berpikir. Ya, lebih baik pendek, Pak. Tapi apa yang sasaran? Daripada kita sensus melulu, duitnya habis ke sensus, seminar segala macam. Ini usul, Pak, sebagai rakyat. Pak Bedi Subagio, peternak sapi NTT. Gimana yang dibilang Pak Syukur tadi, Pak? Saya kasihan juga sama Pak Syukur karena dia doang yang diutus ke sini. Tadi juga kita minta Dirjen Perdagangan untuk hadir, antaranya Pak Ibu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sama Dirjen PLT Perdagangan Luar Negeri. Tapi sampai sore masih tunggu konfirmasi. Jadi saya juga apresiasi kehadiran Pak Syukur Irwanto. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Dan terima kasih sekali TV One sudah menghadirkan saya. Dengan adanya gonjang-ganjing yang beberapa hari yang lalu, pedagang tidak mau menjual menjual daging dengan alasan harga terlalu tinggi dan pasokan kurang, Pak. Ini sangat terbalik dengan kondisi yang ada di Nusa Tenggara Timur, Pak. Saya dari Puskut Nusa Tenggara Timur. Apa? Yang Pusat KUD Nusa Tenggara Timur, Pak. Karena petani-petani yang ada di sana sekarang ini sementara gelisah, Pak. Gelisah dan hampir putus asa. Kenapa? Belum putus asa, Pak. Kenapa? Karena sapi-sapi yang ada di sana sulit sekali untuk dilakukan pengiriman, Pak. Kenapa? Karena pertama bahwa izinnya ini adalah terlalu sulit kita untuk mendapatkan. Jadi nggak bisa kirim ke sini? Nggak bisa, karena termasuk pengiriman sendiri itu memiliki atau harus dilalui dengan jalan yang sangat panjang, Pak. Misalnya? Karena kita harus melalui 4 pintu. Apa aja tuh, Pak? Karena saya mau bikin peternakan, Ya. karena saya di NTT. Kalau kita mau kirim ke Jakarta, itu harus ada sapi dulu di karantina. Ya. Baru kita mengajukan izin ke Dinas Peternakan Kabupaten. Terus? Lah, dari situ nanti Dinas Peternakan Kabupaten mengecek menyangkut masalah jumlah sapinya dan mengecek menyangkut masalah darahnya, tes darah. Itu 100%. Setelah itu dari tes darah ini apa? Darah A, darah B, darah C. darah untuk mengecek menyangkut masalah kesehatan, Pak. Oh. Nah, gitu. Baik, terus. Lah, dari tes darah tadi ke Dinas Peternakan Provinsi, Pak. Dari itu semua baru dikirim ke daerah tujuan untuk meminta rekomendasi dari daerah tujuan. Kalau sudah ada izin, Itu di daerah tujuan peternakan lagi? ke peternakan lagi. Maksud saya rekomendasinya dari instansi apa? Dari Dinas Peternakan Jakarta. daerah tujuan. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian dari situ kembali ke Dinas Peternakan Provinsi NTT. Nah,
dari Dinas Provinsi NTT itu baru membuat surat izin, kemudian baru ke izin satu atap, Pak. Nah, itu membutuhkan 10 hari sampai 15 hari. Sehingga dengan waktu yang begitu panjang itu membutuhkan biaya-biaya yang sangat besar, Pak. Sekarang yang paling penting itu kita tidak dapat bibit, tidak apa-apa. Yang penting bahwa kuota pengiriman itu cobalah dibuka kembali, ditambah lagi supaya sapi-sapi yang ada di peternak ini bisa dikirim ke luar daerah, Pak. Karena sapi di Jakarta katanya mahal, tapi sapi di NTT ini dapat murahnya, Pak. Per kilo hidup itu 28. Ibu. Itu yang paling tinggi, Pak, 28. Ada saya teman-teman yang lain ada 26.000. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Thomas Biring sebagai asosiasi pengimpor daging atau sapi, ada 2 asosiasi, ada daging, ada sapi. Nah, ini yang mana yang main kemarin? Asosiasi Bapak atau asosiasi sapi? Yang main maksudnya? Sampai harga apa bogok apa? Nah, itu yang lebih banyak bermain sapi, Pak. Oleh karena harga daging boleh dicek yang kami keluarkan itu relatif masih di bawah harga yang dijual kalau sapi hidup. Tapi kalau boleh, Pak, ya, kalau saya melihat semua itu, ini kan kita kembali ke hulu muaranya itu lantaran pemerintah terlalu memaksakan swasembada daging. Lah udah swasembada, biar gak dipaksain juga sebenarnya ya, realnya. Enggak, artinya secara nasional masih kurang 20%. Harus di bawah 10% baru mencapai swasembada. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sudut itu, nah Menteri Suswono sebelum lengser menyatakan bahwa swasembada daging gagal karena salah hitung. Nah, tapi baru menterinya yang baru membuat roadmap 2015 swasembada daging. Makanya saya bingung. Jadi, nah akibatnya yang sekarang ini itu sebagai akibat aja daripada kebijakan pemerintah yang ingin swasembada. Ya, tapi anehnya lagi, kalau memang sudah swasembada, harusnya pemerintah menugaskan Bulog menyerap sapi lokal dong. Kenapa dikasih izin untuk impor 50.000? Kenapa impor lagi? Nah, kalau lokal cukup, ya nggak usah impor. Sama dengan waktu bawang, kenaikan harga bawang itu kan operasinya Bulog beli ke Brebes, jual ke sini operasi. Berarti lokal cukup, memang nggak perlu impor. Tetapi ini justru ditugaskan Bulog untuk impor. Dan yang lebih parah lagi itu sapi siap potong, itu melanggar undang-undang. Kemudian kedua, tiap tahun itu Pak survei Unpad 40% betina dipotong. Nah, kalau betina dipotong apa nggak habis populasinya? Kapan kita swasembada kalau betinanya dipotong? Ya itulah. Undang-undang kan juga melarang. Ya undang-undang melarang, tapi buktinya 40% betina dipotong. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Dirjen menyebutkan sensus yang dilakukan pada 2011 itu total sapi potong itu ada 14 juta lebih, ya. Kemudian merasa bahwa kita sudah swasembada, semua kuota dipotong, baik sapi maupun daging. Akibatnya pada 2013 BPS
membuat sensus, populasinya berkurang 2 juta lebih. Nah, berarti kan kita belum siap untuk mencapai swasembada. Nah, 2015 ini dipaksakan lagi. Nah, kalau itu terus berlangsung, ya seperti Bapak bilang tadi, APBN yang ada itu digunakan untuk apa? Populasinya turun, malah turun bukan naik. Nah, itu yang kita, kalau saya pertanyakan kenapa terjadi hal ini sebagai akibat. Jadi konsumen sudah 2 kali korban, Pak. 2012-2013 terjadi gejolak. Sekarang 2015 yang nanggung konsumen. Baik. Akibat kebijakan gitu, Pak. Pak, kemarin itu yang menggerakkan mogok itu siapa, Pak? Oh, saya nggak tahu, Pak. Ini tahu semua, tapi nggak ada yang mau ngomong jujur. Saya kira pedagang Jabodetabek boleh deh, karena Anda yang ngalamin. Kalau masalah atau Anda terlibat juga? Wah, nggak dong, jauh. Kami hanya kena korbannya aja. Korban ya? Ya. Kalau korban ya bilang dong, saya gitu Pak, jahat tuh. Ya, intinya memang bergulir harga kan dari feedlotter awal muasalnya. Feedlotter atau enggak para peternak importir, peternak impor. Nah, jatuh ke RPH atau enggak penjagalan, baru ke pasaran sapi potong. Nah, kemarin makanya kami bukannya ini Pak ya, udah nggak kuat sebenarnya, kita makanya meliburkan karena banyak menanggung resiko kerugian. Kenapa rugi? Dari feedlotter itu kan supply-nya masih banyak dong, kan baru aja ada keputusan 50.000. Ya, memang pada saat itu harga timbang hidupnya masih udah berkisaran 46.000. Terus? Nah itu pun ya tanda kutip perusahaan yang tertentu, dan yang lainnya pun mungkin dan juga ada yang berbeda. Ada yang masih berkisaran 42, bahkan ada 43. Terus akibatnya untuk Anda apa? Ya karena fluktuasi harga yang tidak tertahan, karena penjualan daging di pasaran juga teman-teman kami semua sebenarnya harus di angka 14-15. Maksudnya 140 sampai dengan 150. Sedangkan daya beli konsumen hanya mampu berkisaran 110 sampai dengan 120. Daripada kami banyak menanggung kerugian, harga modal dasar kami udah melebihi dari angka tersebut, maka kami sepakat melibur. Tunggu dulu. Anda belinya itu, yang supply Anda itu feedlotter tadi? Dari RPH juga, RPH. Jadi dari feedlotter ini maksudnya importir sapi. Importer sapi, setelah dia gemukin, dia kirim ke RPH. Betul. Berarti harganya naik di feedlotter tadi dong? Iya. Terus sampai ke Anda. Jadi harga modal Anda berapa? Kemarin kalau bicara harga karkas atau nggak sapi potong, itu sudah berkisaran 90.000 lebih. 90.000. Nah, ada jual 120. Jual 120 itu nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Pembeli nggak ada. Ya makin menurun, terutama pelanggan bakso pun mengeluh. Jadi jualan Anda menurun, omset menurun. Ya udah pasti. Terus kenapa harus mogok? Ya karena mogok itu kan berarti Anda mengkritik pemerintah. Sebenarnya kita nggak mengarah ke situ. Kita mengarah kepada peternak dan RPH, ya kan, karena harga. Ya oke deh, tapi Anda mogok. Yang Anda harapkan apa yang terjadi dengan Anda mogok? Intinya minta turun harga kepada feedlotter. Kepada feedlotter. Ya saya dengar yang menyuruh Anda mogok itu feedlotter. Enggak. Pihak feedlotter tidak pernah ada himbauan atau apa penyuruh kami untuk mogok, enggak. Anda takut sama mereka nggak disuplai lagi? Kagak, duit juga nggak kasih. Kan kata Bapak ada duitnya enggak. Saya dengar dikasih. Kagak, enggak. Boro-boro 4 hari kagak ada distribusinya. Kita juga emang spontanitas. Ada rugi dong. Ya, nggak jualan 1 hari itu berapa rugi? Ya kalau dihitung kerugian rata-rata per hari 1 juta, Pak. 1 juta. Nah berarti kalau 4 hari 4 juta. Rugi 4 juta. Ya, daripada kami rugi lebih besar dari sebelum liburkan. Apa akibat Anda mogok itu harga turun?
dari perubahan. Finlander. Ada perubahan. Jadi menurut Anda siapa yang bikin harga naik, siapa yang bikin harga mogok? Kalau makanya tadi saya bilang kalau harga memang diawali dari feedlot. Kalau masalah mogok memang dari kami sendirinya. Spontanitas karena udah nggak sanggup. Ada pasang badan dong. Ya. Kalau diusut polisi ada pasang badan dong. Ya kita bicara padanya aja. Sebenarnya sini ada dari Pak Mabes juga. Silakan Pak. Ya kita memang faktanya seperti itu Pak. Gitu ya. Iya. Boleh. Daripada nanggung kerugian lebih jauh Pak. Waktu sebelum demo itu kami waktu sebelum libur itu sehari rata-rata pemotongan saya sehari 5 sampai 6 ekor. Itu bisa mengalami kerugian itu bisa mencapai 3 juta 4 juta. Karena harga beli kita tinggi, harga jual kita nggak kuat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam judul Siapa Mafia di Balik Harga Daging. Mas Haji, Ketua Dewan Daging Sapi Nasional, Dewan Daging Sapi. Selamat malam Pak Karni. Ya, silakan. Saya mengikuti diskusi tadi agak nelongsor Pak. Nelongsornya adalah dari A, B, X, Y, Z segala macam. Kalau boleh Pak, karena di dalam 34 tahun itu saya di daerah 14, di pusat 14 tahun, dirjen 8 tahun, saya sedikit akan meluruskan Pak. Baik, silakan Pak. Kenapa agak beres-beres ini Pak? Pertama Pak, kita ini dulu ekspor loh. Sapi dan kerbau ke Hong Kong. Tahu berapa itu? 78, 79 saya hentikan ekspor. Karena demandnya Indonesia naik. Kemudian setelah dihentikan, seorang dirjen jangan berhenti di situ, dihentikan. Hitungan perintahnya nomor 1 Pak. Ternyata setelah dihitung Pak, waktu itu tahun 94, demand itu 451 ribu ton Pak daging. Dalam negeri 352 ribu ton, jadi kurang 99 ribu. Saya bilang kepada Bapak Presiden, Pak keadaan begini, kalau boleh mengimpor, sapi adalah 17%, 5% daging. Jadi 22,5. Tapi harus ada katup pengaman, Pak. Ini yang lepas itu. Katup pengamanannya apa? Bapak Presiden perintahkan peternakan rakyat harus menjadi tulang punggung. Penggemukan sapi jadi pendukung, impor daging itu penyambung. Kebijakan itu kita sebut gaung. Waktu itu semangatnya gitu Pak. Tahun berapa itu? Tahun saya 94 Pak waktu itu. Apa kesalahan sekarang? Pertama Pak, belum menyepakati aturan main, dan kedua data Pak. Data mereka sensus setiap tahun Bapak gimana sih? Data sensus itu diakui oleh Pak Menteri Suswono salah. Jadi 2 triliun tidak berubah dong. Ya, salah Pak. Ya, yang kedua, jadi nanti ini cerita. Lalu gini, setiap kali ini setelah sekarang Pak, kita ajukan Pak, waktu itu kepada pemerintah dari 35%, mbok graduasi 30%, 25, 15, enggak, dari 35% karena ngejar swasembada dikurangi menjadi 17,5%.
kacau beliau Pak. Ya dikurangin apa? Importnya Pak. Oh, impor. Oke, babak kedua 2012 lagi kita hitung Dewan Daging. Kita mengusulkan 21,4% import dengan angka-angka Dirjen, hanya dikasih 14,8%. Kacau beliau lagi Pak. Jadi ini, nah karena alasannya Dewan Daging usulannya tidak didukung data, ya kita kalah Pak. Jadi sekarang Pak, kesimpulannya ada 3 Pak. Kita pinjam dengan kalimat Pak Presiden Pak. Kerja yang pertama Pak, harus ditentukan daging itu terstrukturnya gimana. Kedua, terukur. Dan ketiga, berkelanjutan Pak. Ini yang masing-masing pihak mempunyai angka sendiri. Bahkan sekarang daging itu diatur oleh Departemen Perdagangan. Bayangkan Pak, agribisnis yang konsepnya farm supply, farming, processing, marketing diambil oleh perdagangan, pertanian hanya rekomendasi. Padahal farm supply, farming, processing, marketing. Jadi menurut saya, kembali lagi Pak, menurut saya kalau diberi kesempatan ya, nanti saya akan sampaikan konsep-konsep ini ya, untuk mudah-mudahan supaya kalau nanti di jembatan Shirathul Mustaqim ditanya saya sudah bisa jawab. Pak Malaikat sudah saya sampaikan waktu itu di acara JAC dipimpin Pak Karni. Kok dicatat Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak. Sekarang kita ke Pak itu Pak Teguh, Pak Teguh Budiana. Beliau ini Pak Teguh Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau. Silakan Pak. Ya Bung Karni, sebenarnya seandainya saja apa yang menjadi niat luhur Pak SBY dengan program swasembada daging 2010 dilanjutkan 2014 sukses, nggak ada masalah Pak. Waktu itu gagal kan 2010. Waktu itu harusnya targetnya hanya impor 10% dari kebutuhan, tapi kenyataannya tinggi Pak. Rekor kita impor daging baik dalam bentuk sapi bakalan dan daging beku itu 2009. Waktu itu kita mengimpor 765.000 ekor sapi. Tetapi yang kita lihat adalah implikasi Pak. Kami tidak pro impor, tetapi kesalahan menghitung itu pemotongan betina produktif itu luar biasa. Tadi sudah sampaikan sama Pak Thomas, itu rata-rata 1 juta ekor Pak setahun Pak. Kami sampaikan kepada pemerintah, sampai jalur manapun, betina produktif ini selamatkan cara begini. Ada Pak, saya masih punya catatan ke DPR, ke Komisi 4. Pak, itu pidana ya Pak, memotong betina. Pidana Pak. Ya kita minta juga lah Mabes Polri, jangan hanya ketika mogok aja. Ya, tapi pemotongan betina harus Pak. Itu tidak bisa dibiarkan. Pak. Itu aset nasional Pak. Sapi lokal itu bisa musnah. Karena akan menjauhkan kita dalam mewujudkan swasembada daging sapi. Semakin jauh Pak. Dan ini dengan populasi tunjukkan 12,5 juta BPS dari sebelumnya katanya 14,6 juta. Ini kan sebenarnya contoh Pak. Apalagi dengan kemarin, kalau saya tidak perlu. Ini saya khawatir bahwa sekarang ini itu populasi turun lagi Pak. Tidak mungkin. Kenaikan parameter berapa Pak? 5% tiap tahun populasi. Ini parameter yang dibuat oleh Dirjen Peternakan zaman Orde Baru Pak. Akhirnya teliti betul waktu itu. Ya, jadi ini Pak Kani, saya kira begini, permasalahan ini tidak bisa kita lihat saat ini. Ini adalah satu rangkaian ya. Memang di situ dimensi politiknya ada, dimensi sosialnya ada, dimensi politiknya. Saya kadang-kadang mikir, jangan-jangan ini menutup-nutup seolah-olah kita sudah swasembada ini nutup-nutup kegagalan. Padahal menterinya udah ngakui kok. Pak Suswono sudah bilang salah hitung. Nah, kita lihat saja. Seluruh tubuh. Setiap cerita selalu
ada 3 versi. Makanya tadi berbeda pendapat. Versi Anda, versi saya, satu lagi versi kebenaran. Itu kata Yu Moshino, salah satu kepala keluarga mafia dari 5 keluarga mafia di Amerika. Jadi bisa dipegang. Saya mau ke DPR dulu. Setelah pemerintah DPR deh. Pak Arya Bima, Wakil Ketua Komisi Perdagangan DPR RI. Silakan Pak. Apa tanggapannya debat antara pedagang dan pemerintah tadi? Saya anggota DPR Komisi 6. Dulu Wakil Ketua Komisi 6. Oh dulu. Ya. Ini data lama ini. Kayak sensus juga Pak. Bang Karni, yang harus kita cermati dari semua hal yang tadi dibicarakan, 3 hal. Yang pertama soal pembibitan, penggemukan, dan pengolahan, Pak Karni. Dari 3 hal itu, ini sensus, ya. Kalau tidak salah, semoga benar bahwa tadi disinggung bahwa kebutuhan sapi secara nasional itu terbesar adalah di DKI. Kurang lebih 70% dari kebutuhan daging secara nasional. Dari 34 provinsi, 33 provinsi kita swasembada. Hanya satu ini? Hanya satu saja, DKI yang tidak swasembada. 33 provinsi kita swasembada. Nah, satu DKI. Aduh juga deh. Iya. Tapi kebutuhan daging sapi 70% ada di DKI. Kebutuhan. Kita di Jakarta ini predator juga kalau gitu. Ya. Dari 70% kebutuhan daging sapi secara nasional, informasi 70% juga ada di para pedagang bakso dan restoran. Jadi baru 30% kemudian ke perorangan. Persoalan sekarang, apakah ini akan kita teruskan? Kalau mekanisme dari konsumen kemudian ke lapak, dari lapak yang diterima dari pedagang besar yang sudah dari RPH juga di store dari penggemukan juga di remote dari sapi Australia, terus sapi-sapi lokal yang dari pembibitan terutama sapi rakyat, siapa yang akan kemudian hilirisasinya itu menampung kan gitu. Nah, ini juga karena akibat yang sudah bertahun-tahun ya. Yang waktu 2012 kita beri kuota, waktu itu kan Gueger ribut, kemudian Bulog ambil. Sekarang sapi daging ini mangkrak. Daging ini mangkrak di cold storage yang akhirnya rusak, tidak bisa dijual lagi. Tidak bisa terjual saat itu, walaupun Bulog waktu itu jual harga sekitar 80.000 sampai 90.000 harga daging. Karena pedagang daging tidak mau beli, tidak mau jual. Oh, tidak mau jual. Ya, berarti tidak mau beli dari Bulog juga kan? Ya. Nanti bisa dicek ini hanya masukan yang ke Komisi 6. Mana mereka Komisi 6. Nah, mengapa kemudian tadi akhirnya pada saat harga lihat tak terkendali, saya sepakat bahwa banyak juga sapi-sapi betina yang dipotong. Beberapa memang mengalami di daerah sapi itu harga tinggi, tetapi jualnya kemana juga? Jualnya kemana, kadang sapi daerah juga bingung. Nggak usah yang di NTT, di daerah Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, yang 70% di DKI ini bisa nggak masuk ya. Jadi sekarang ini kalau kita mau bereskan masalah persapian, baik itu menyangkut daging maupun binatangnya, itu kita bicarakan Jakarta saja. Kalau Jakarta ini selesai, maka selesai sudahlah persoalan swasembada daging secara nasional ini. Nah, kita berharap hubungan kerjasama seperti yang pernah dilakukan Gubernur DKI dan Gubernur NTT itu ditindaklanjuti lebih pada hal yang lebih teknis. Jangan dilepas saja RPH-nya.
Ya. Kalau perlu PD Pasar Jaya dengan lapak-lapak yang ada itu juga bisa mulai diajak. Jangan terlalu khawatir, pedagang ini juga harus dilindungi karena ini rakyat. Kalau dia nggak ada suplai daging, dia mau hidup dari mana? Ya makanya dia ketakut nggak dapat suplai dari RPH. Ya. Makanya dia Gubernur sudah jamin sekarang. Ya siapa yang jamin dia nggak di RPH kan si Gubernur Ahok harus benar-benar bisa mensuplai RPH juga untuk ke pedagang-pedagang pasar. Ini salah satu solusi-solusi yang ya, secara komprehensifnya begitu. Kementerian Pertanian juga punya power kepada feedlotter tadi, baru bisa. Iya, karena kan izin itu kan dari iya, tapi dia bilang nggak ada, administratif aja, nggak ada sanksinya, Pak. Dia nggak patuh. Itu yang penting saya kira, Bung Ani. Jadi sanksi kalau sampai ya sanksinya teguran pertama, kedua cabut nggak? Tidak ada sanksi yang tegas. Nggak punya hak untuk mencabut. Beliau bilang, kalau saya bikin peraturannya, wah. Ya kita akan usulkan di rapat Komisi 6 besok untuk mengundang seluruh stakeholder untuk bicara masalah ini. Dan lebih termasuk lagi nggak ada yang berani ngomong, Pak. Nggak berani membuka siapa mafianya ini. Walaupun dari uraiannya Pak Ribima tadi mafia lah. Mafia. Kalau lapak pun dia tentuin kan. Oh, lapak ini sudah terbukti bahwa untuk lapak ini tidak semua bisa mensuplai untuk lapak di pedagang pasar. Pak, di dunia mafia itu ada sumpah. Namanya sumpah omerta. Jadi kalau Bapak berani bocorkan rangkaian Bapak, itu leher Bapak dipotong. Itu udah pasti. Jadi ketika saya berharap pedagang ini dimanfaatkan, bukan bagian dari mafia. Enggak, saya aja cerita mafia, enggak cerita pedagang ini, enggak ada hubungan sama mereka. Ketika seorang mafia udah hampir mati, mau dibunuh, namanya Frank Giganto apa? Dia mau dibunuh oleh Gigante. Di pengadilan pun Frank nggak mau buka siapa yang bunuh dia, karena yang mau bunuh dia sesama mafia. Jadi harus saling melindungi. Kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Siapa mafia di balik harga daging? Sekarang saya mau melanjutkan ke DPR. Setelah Pak Arya Bima, Pak Edi Prabowo. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Karni. Kalau sikap DPR itu, saya pikir representasinya langsung kepada rakyat. Apapun yang dilakukan di DPR itu harus benar-benar membela rakyat. Nah, semangat bagaimana daging ini seperti apa, sapi harus seperti apa. Yang jelas apapun komoditasnya di Komisi 4 kita berharap jangan berpikir apa-apa itu impor. Kita fokus dulu yang kita miliki ini apa saja. Misalnya komoditas sapi. Sapi ini kita ada berapa? Saya kaget juga hari ini dengar diskusi datanya nggak jelas. Pak Beni, Pak Teguh menyampaikan data pemerintah nggak jelas, 30% melenceng dari data. Padahal BPS ini lembaga yang saya pikir merupakan yang paling besar untuk melaksanakan survei. Lembaga pemerintah. Nah ini yang kita pertanyakan ulang, Bang Karni. Nah, tapi semangat swasembada ini nggak boleh lepas dari kepala kita masing-masing. Kita nggak mau aturan di dalam negeri kita diatur luar negeri. Ya. Sampai hari ini Kementerian Pertanian hanya mengizinkan kita impor daging itu dari Australia. Dari negara lain nggak boleh, Pak. Tidak, kalau itu tidak benar. Jadi dari negara mana saja boleh, asal ada yang bawa dari sana ke sini. Tidak ada pelarangan. Tidak boleh. Tidak. Boleh. Sakit kuku dan mulut.
Brazil juga demikian. Benar nggak Pak? Syukur. Saya kira apa yang disampaikan Pak Edi itu benar. Bahwa kita tidak melarang sapi dari manapun bisa masuk. Tapi tidak merekomendasi. Tetapi khusus dari negara-negara yang berpenyakit belum bebas secara country harus lewat pulau karantina. Itu dalam rangka pengamanannya. Kita luruskan dulu. Jadi kan kita sudah ada lembaga karantina, ada karantinanya di negara kita. Justru itu Pak. Iya. Tapi tidak ada rekomendasi. Oke, hari ini tidak ada rekomendasi. Australia. Salah kalau tidak memberi rekomendasi, harus diberi. Karena tidak ada larangan dari mana saja. Yang penting kompetitif. Jadi maksudnya kita kebijakan kita di DPR ini semuanya itu boleh, tapi satu, kalau mau jangan otaknya itu selalu impor Pak Karni. Jadi impor itu adalah pilihan yang terpaksa. Sekarang kenyataannya, petani sapi kita mau bawa sapi dari NTT pun lihat tadi prosesnya banyak sekali. Jadi yang kedua yang saya usul, yang kita harus perbaiki tata kelolanya Bang Karni. Tata kelola, Bang Karni sadar nggak? Kemarin kenaikan daging sapi ini karena feedlotter tiba-tiba menaikkan harga. Itu yang saya dengar dari asosiasi RPH, naik sampai 8.000 sampai 10.000. Kenapa? Karena alasannya pemerintah menyetop loh. Alasan pemerintah menyetop tidak bisa disalahkan, saya bilang. Bukan benar, nyetop. Harusnya pemerintah pahlawan mengurangi 50.000. dari 200 menjadi 50. Harusnya 400 permintaan ya saya dengar. Kemudian dikasih 50.000. Ya saya pikir pemerintah ini pahlawan harusnya ya. Kalau ini kok malah terbalik. Alasannya lagi ya, sekarang pertanyaannya itu bukan pertanyaan sapinya ada berapa. Sekarang ini kenapa naikkan? Itu tanya jawab dulu. Masalahnya bukan mahal aja Pak, izinnya nggak bisa. Nah apalagi nggak bisa, izin nggak bisa. Ini negara merdeka, nggak boleh di negara kita sendiri dibatasi. Ya itu. Ini harus kita bongkar. Ini harus kita bongkar. Itu tugas DPR dari kemarin. Iya, kita harus bongkar. Nggak bisa, Bang Karni, nggak bisa. Kalau negara mereka tiap daerah wajib bebas, bahwa benar kita harus mempertahankan sustainability populasinya. Kalau kita tanya para pedagang bakso, mereka ini lebih memilih sapi lokal daripada sapi impor. Kalau sapi impor lebih lembut, nggak enak dagingnya. Nggak bisa dibikin bakso kalau impor. Iya, ini nyatanya. Iya, nah yang kurang apa? Sapi impor kan yang kurang. Saya udah belajar bikin sapi bakso. Oke, itu Bang Karni dari kami. Makasih ya. Pak Fitlotter baru datang, selamat datang. Pak Joni Liano. Ini dosa ke asosiasi Bapak. Fitlotter inilah yang menaikkan harga, kata beliau. Bukan hanya beliau, banyak yang ngomong gitu. Nah sekarang kita ingin tahu yang menggerakkan yang mogok ini siapa, yang menaikkan harga siapa, sampai pemerintah akhirnya menyerahkan. Boleh lagi impor 250.000 lagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kani. Saya mohon maaf agak terlambat. Tadi ada rapat penting. Yang pertama saya setuju dengan Pak Edi, Pak. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, kita boleh impor kalau lokalnya belum cukup. Pertanyaannya, cukup ini berapa? Itu yang question mark. Tapi pertanyaan tadi Bapak belum jawab. Kenapa Bapak harus naikin harga daging? Kalau mengenai harga, saya kira begini Pak, itu tidak ada kaitannya di situ. Harga ini kalau bakaran impor, baik daging impor, itu kan akan sangat terpengaruh kepada dolar. Kita sudah terdepresiasi 30% dari dolar itu. Nah, 30% itu sehingga dia akan menyesuaikan. Berapa lama Pak? Ini dalam seminggu naik 120.000 dari 90. Nah, tunggu Pak, kalau harga daging di pasar kita tidak dapat mengendalikan. Kalau harga sapi Rp42.000 per kilogram berhidup, artinya harga kakasnya Rp84.000. Rp84.000 paling tinggi kos-kosnya itu Rp15.000 sampai Rp17.000. Artinya apa? Harga daging di lapak itu
84 tambah 15.000, 99.000. Nah, 99.000. Kenapa mereka menjual 140, 120? Kenapa, Ini persoalan. Ini persoalan. Karena kalau di pasar itu, Pak, kalau seandainya fakta kemarin waktu menjelang Lebaran itu memang berkisaran di angka 85-86 karkas. Tapi yang menjadi masalah ini setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu harga potong, harga sapi berkisar 90 lebih. Nah sekarang tinggal dikalkulasikan 93.000 yang dikeluarkan dari PT tanda kutip. Nah itu udah ke modal berapa? 93.000. Jadi kita harus tahu dulu, Mas. Ya. Mungkin Anda kan sudah penjual ya. Kita ini filoter menjual sapi hidup ke RPH. Betul. Ada RPH. RPH nanti ada lapaknya dia, ada distribusinya dia. Ya. Sekarang kalau filoter menjual 40.000 atau 42.000, harga karkas pasti 84.000. Ya, 50%. Ya, 84.000. Kalau 50%, ya kan? 84.000. Itu kita sudah hitung hak transport, ongkos apa sebagainya itu sekitar 15 ribuan. Betul. Hanya 100.000. Itu di angka terakhir Pak, maaf, memang tadi Bapak bilang di angka 42.000. Pada kenyataannya itu 46.000. Nah, itu kan RPH, saya nggak tahu. Ya, dari feedlot ke RPH ya Pak ya? Bukan, kemarin RPH Pak yang Gintoro juga waktu hadir Pak, Bapak juga ada waktu di Kemendak, itu 46.000 mengeluarkan harga. Ya kan? RPH yang mengeluarkan harga, bukan feedlotter. Kalau RPH 47. Karena 1.000 lah posisinya dari ini harga 46. Begini, feedlotter itu saat Lebaran dan sesudahnya itu kan masih di sekitar 30 sehari. Terakhir itu tinggal 8 Pak, 8 sapi. Persoalannya di mana? Apakah memang 30 ekor Pak? Maksudnya 30 apa? Motongnya ada satu RPH. Oh, kalau kita memotong kalau normal itu per bulannya itu 60.000 Pak. Per hari Pak. Share daripada satu RPH kemarin saya tanya yang biasanya motong 30 sekarang itu hanya 8. Ada penurunan yang demikian besar, itu yang mempengaruhi akhirnya di pedagang pasar. Jadi begini Pak Bima, jadi begini, feedlotter biasanya kalau standar normal diizinkan oleh pemerintah itu kan totalnya pada tahun 2014 kan 750.000 ekor. 750.000 ekor. Jadi rata-rata sekitar satu RPH saat kayak sekarang ini berapa dia motong sehari? Oh, kita nggak tahu RPH mana kan kita nggak bisa melihat seperti itu Pak. Jadi kita melihatnya total kedua RPH. Ya Pak, ada yang bilang udah cukup. Pak, waktunya Bapak tinggal sedikit. Yang Bapak perlu jawab di pertanyaan sederhana. Dari 30 kenapa jadi 8? Karena memang dia harus merestrukturisasi sampai Desember Pak. Kalau kita menjual normal 60.000 per bulan, Oktober tutup. Jadi November Desember udah stop. Enggak PHK Pak, bahayanya PHK. Pemutusan hubungan kerja. Gimana jawabannya? Ya ini yang jadi persoalan bahwa penurunan kuota menjadi 50.000 ini berdampak pada semakin menguranginya feedlotter ke RPH. Harapannya supaya ada kenaikan. Bukan begitu. Harapannya sapi lokal yang kata Pak Menteri banyak harusnya mengisi dong Pak. Karena kan udah dibatasi seperti itu. Ya mengisi ini kan. Saya kira kita berbicara fakta Pak. Saya kira gini deh. Ya Pak, kita berbicara fakta. Tidak ada kelangkaan sapi pada saat kami melakukan ke lapangan. Itu aja. Pada saat kami bersama-sama kepolisian, KPU juga tidak ada kelangkaan, kandang itu penuh. Pemirsa, di belakang setiap keuntungan besar selalu ada mafianya, kata Charles Luciano. Mafia besar di Amerika dianggap bapak dari kejahatan modern Amerika. Dan dia juga bilang tidak ada bedanya uang halal atau uang haram. Yang ada cuma uang. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang ke Pak, bukan senimannya belum, Pak Ali Agustin, pakar peternakan Universitas Gadjah Mada. Silakan Pak, analisisnya sebagai akademisi terhadap diskusi kami malam ini. Baik, terima kasih Pak Karni. Di awal tadi ada pertanyaan yang kelihatannya belum terjawab secara jelas. Pernahkah Indonesia itu swasembada sapi? Saya kira kalau kita melihat sejarah, jadi seperti sampaikan tadi, tahun 70-an itu pernah ekspor. Kemudian mulai impor itu sebelum tahun 90-an. Jadi tahun 90-an, 91, 92 itu mulai merangkak. Nah, ketika tahun 70-an itu jumlah penduduk 135 juta. Ya. Sehingga permintaan daging sapi mungkin juga tidak sebanyak seperti saat-saat ini. Oleh karena itu sebelum tahun 90 dapat dikatakan kita ini cukup untuk kebutuhan daging sapi dalam negeri dan tidak perlu impor, itu pun mungkin dalam jumlah yang tidak banyak. Setelah tahun 90 ke sini ini mulai ini permintaan daging sapi, termasuk tumbuh kembangnya feedlot, penggemban sapi yang mendatangkan sapi bakalan dari luar negeri, khususnya dari Australia. Dan itu rupanya juga semakin berkembang terus. Artinya apa? Dari fakta ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat, kemudian masyarakat yang mengkonsumsi daging mungkin juga meningkat, dengan pendapatan meningkat, pendidikan meningkat. Akhirnya semakin lama dan semakin gap antara suplai dari dalam negeri sapi lokal dan kebutuhan itu gapnya semakin lama semakin melebar, Pak. Oleh karena itulah kita pahami sehingga tahun 2000 itu pemerintah membuat spirit semangat untuk swasembada daging sapi supaya tidak tergantung dengan sapi impor. Akan tetapi ya dari data-data yang ada rupanya dapat kita ibaratkan kalau permintaan daging sapi itu apapun sumbernya, entah itu dari sapi lokal, sapi impor bakalan atau daging sapi, itu dapat kita ibaratkan kalau demand itu seperti balapan Formula 1. Tapi kalau suplai dari dalam negeri itu mungkin ya bertambah, tapi ya agak pelan-pelan begini, mungkin delman atau apa, sehingga gapnya semakin lama semakin besar. Nah, inilah barangkali mungkin PR kita bersama, mungkin sebaiknya kita bersungguh-sungguh dalam segala urusan, Pak. Apalagi termasuk data ini. Kalau ini data ini salah ya memang bisa implikasi luas. Padahal ketika kita mengkonsumsi daging itu berbeda dengan mengkonsumsi susu atau telur. Kalau kita mengkonsumsi susu itu tidak perlu membunuh sapi. Prof, sekarang telur, ini datanya salah enggak atau benar, Prof? Sekarang ini, Prof. Saya melihat angka-angka fenomena tahun 2009 ya, 2009 itu dapat dikatakan policy kita adalah terlalu luas membuka keran ya, sehingga banjir dalam tanda petik. Kemudian 2012 terlalu dikunci. Nah, ini kan kalau angka-angka ini misalnya mendekati kebenaran, asumsinya keseimbangan itu terjadi, Pak. Ya, keseimbangan itu terjadi. Pertanyaannya di keseimbangan itu di titik mana? Nah, ini yang kita perlu pahami bersama. Saya bahkan mengusulkan kalau perlu itu kita duduk bersama aja, termasuk para akademisi ini. Angka-angka konversi itu kan beda-beda, Pak. Misalnya sapi ini karkasnya berapa misalnya, ya. Istilah nanti karkas, ini nanti penggumuan atau penimbunan dalam tanda petik. Kalau penggumuan sapi mesti penimbunan, karena apa? Kalau nggak ditimbun nggak gemuk, kalau nggak gemuk ya nggak bisa. Memang itu menimbun daging dalam bentuk makhluk hidup. Baik, Prof. Sekarang seniman. Pak Ridwan Saidi. Saya bilang budayawan, dibilang seniman. Ya, oh iya seniman ya. Pak Karni, yang pertama struktur atau konstruksi permasalahan yang saya coba pahami atas peristiwa 4 hari libur dagang sapi. Itu pertama adalah RPH yang disebut sindikat sebagai satu subjek. Subjek berikut RPH dapat dari feedlotter. Oke. Feedlotter menjual mahal. Kata feedlotter ini harga kurs rupiah merosot. Harus ada adjustment, penyesuaian. RPH terpaksa jual mahal. Pedagang
itu tidak bisa menjual ke konsumen. Dia nggak kuat, dia bisa menanggung rugi. Daripada dia kena rugi yang lebih besar, lebih baik dia tidak dagang. Akibatnya, bagaimana respon konsumen? Kita lihat dari dua wakil kita di sini, Saudara Afung, orang Gang Kumendan, tadinya ya, Gang Kumendan tinggalnya dia punya konsumen relatif stabil, sekitar 36 per porsi kan yang Anda jual. Tapi Erlina pengkor karena dia konsumennya rakyat kecil, ya kan? Jadi rakyat kecil menghadapi peristiwa daging ini, dia tinggalkan itu daging. Dia tidak itu daging karena misalnya juga rendang 17.000 sepotong, orang kan kagak kuat juga, lebih baik nggak makan rendang. Jadi ini yang kita lihat, di mana politiknya dari peristiwa ini. Reaksi rakyat yang diwakili oleh Erlina itu ya mendingan gue kagak beli aja bakso dia mahal, Erlina dia tagih 2.000 kan gitu. Kalau dia tagih 2.000 kan berarti selisih 2.000 itu kan bisa bakal beli comro, ya kan? Enggak, saya nggak lihat politiknya di situ dari sini. Afung dia punya konsumen biasa-biasa aja, paling-paling sedikit yang merosot. Jadi politiknya ini belum saya ketemukan. Tetapi anggapan bahwa ada mafia, saya nggak tahu. Mungkin aja ada dari margin itu harga jual dari feedlotter ke RPH bisa itu terjadi. Tapi itu kan harus dibuktikan. Pak Karni bersama saya, pihak pemerintah betul-betul, apalagi akan hadir Badan Pangan Nasional kan. Nah ini lebih seru lagi. Badan Pangan Nasional duduknya di mana, Bulog duduknya di mana, ini makin seru cerita apa namanya itu, kata bapak kita supply ya Pak, supply and demand. Jadi seru nih cerita supply and demand nantinya kata bapak profesor. Jadi akan seru karena hadirnya badan baru. Jadi saya sekian Pak Karni. Pemirsa, mah gak gampang. Nyari mafia itu gak gampang. Ketika kasus dwelling time itu juga gak ketemu. Karena di dunia mafia itu ada adat ya untuk tidak buka mulut. Korban pun jangan buka mulut. Jadi nasihatnya begini, jangan pernah membuka mulutmu kecuali ketika bersama dokter gigi. Kata Salvatore Grapano, dia orang kedua di keluarga Gambino. Dan orang di dunia memang cenderung untuk menjadi kaya raya. Di daging pun orang mencari kekayaan. Ada kata-katanya begini, daripada kamu jadi domba bertahun-tahun, lebih baik menjadi singa satu hari saja. Kata John Gotti, dia bos dari bos keluarga Gambino, mafia Gambino. Kita ketemu LC yang akan datang.